Boom. Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saanone Motovlog Mak Jega Geek Yoi. Untuk video kali ini tuh melanjutkan project restorasi dan modifikasi si Ninja SS siluman warna kuning yang saya punya di belakang ini. Kalian pasti udah lihat beberapa part-part di belakang saya yang udah saya siapin buat restorasi dan modifikasi kaki-kaki pada si Ninja SS kuning. Yang menjadi thumbnail juga itu adalah si velg yang ada di belakang saya ini. Cukup nyentrik, warnanya cukup menggoda dan ada bling-blingnya seperti ini. Wih, kayak. Nah, nanti bakal saya jelasin aku pakai velg apa dan ukurannya berapa. Yang jelas untuk restorasi dan modifikasi kali ini itu mengenai bagian kaki-kaki. Full set saya ganti beserta piringannya. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja saya jelasin part-part apa aja yang saya pakai. Dan nanti di video ini juga bakal saya kasih tahu sekalian untuk pemasangan serta hasil jadinya. Langsung aja kita cek part-part di belakang ini, bro. Oke, jadi part-partnya itu seperti ini. Ini udah saya jejer seperti ini karena memang nanti saya mau jelasin satu per satu sebelum dilakukan pemasangan. Nah, dimulai dari yang sebelah mana sih ya? Ini carry wae. Nanti tak jelasin terakhir aja. Kalian udah baca untuk nama velgnya apa, tapi untuk ukuran dan tipenya saya jelasin nanti ya. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini untuk piringan depan saya pakai disc brake dari BRT yang baut 4 karena velg saya menggunakan baut depan 4. Ini BRT yang apa jeneng ya? Pakai carbon steel. Ini baut 4 saya request khusus karena sebenarnya untuk piringan ini itu harusnya ada baut 4 dan baut buat Honda, tapi aku pesen khusus yang baut 4 aja. Ini dari BRT, ukuran 300 mm, nggak termasuk bracketnya ya. Lalu untuk bagian nabgir, di sini nabgir saya pakai nabgir dari Sum Racing yang bentukannya seperti ini. Warnanya anodes, jadi nyentrik banget loh. Warnanya gold dan ini baut 4. Terus selanjutnya untuk gearset. Nah, gearset ini aku pakai gearset dari Extremely Racing atau XTR. Baik dari gear belakang, gear depan, dan juga bagian rantainya. Ini untuk ukurannya 15 41 428. Lanjut di bagian sini. Nah, ini aku pakai kabel speedo dan sensor speed dari Jupiter karena memang ini velgnya itu nanti bakal saya pasang sensor speed dan saya custom. Harusnya punya making, tapi nanti saya custom biar sensor speednya itu nyala. Dan untuk disc brake belakang ini pakai punya R15 V2, bro. Nah, di sini ban saya pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ini bekasnya si Ciblet kemarin. Ukurannya 100/80 dan 110/70. Jadi ini kondisinya masih 90%-an. Masih sangat tebal karena yang belakang baru aja saya ganti. Oke, selanjutnya di sini bakal jelasin velg yang bakal saya pakai di Ninja SS kuning siluman nanti. Nah, untuk velg itu saya pakai Magic Boy yang 511. Nah, untuk Magic Boy ini itu saya pakai warna biru karena kemarin aku nyari warna hitam kebetulan pas habis stoknya. Jadi saya milih warna biru ini dengan model yang open hub. Jadi ini tuh untuk bagian tromol istilahnya itu bisa dilepas dan pasang. Nah, untuk ukurannya saya pakai ukuran 185 250, bro. Jadi depan 185, belakang 250. Menurut saya untuk ukuran tersebut memang paling proporsional buat Ninja R atau SS seperti yang saya pakai. Nah, saya milih untuk Magic Boy ini karena memang velgnya masih jarang dipakai di Indonesia. Selain itu juga ukurannya pas banget meskipun ini basicnya buat Emi King. Jadi harus ada beberapa ubahan yang dilakukan untuk PNP ke Ninja R atau SS. Nah, untuk bentukan velgnya seperti ini kalian bisa lihat. Ini itu warnanya bisa dibilang warna birunya anodes ya, tapi nggak tahu ini kualitas catnya itu nanti bakal ngerekat sempurna atau enggak. Lalu di bagian sini banyak aluminium dan di sini itu seperti di mesin CNC. Nah, di sini ada sedikit motif-motifnya. Ini motif dari mesin CNC, bro. Sayangnya untuk velg ini itu bagian apa ya, cutting atau shape-nya itu terlalu tajam. Menurut saya meskipun nggak sampai bisa membuat apa ngerajang bawang, ngerajang apa brokoli loh, tapi ini neng tangan ini rotok landep. Takutnya kalau pas nyuci agak sedikit kegores gitu. Ini termasuk sangat tajam.
di ukuran velg ya. Nah, ini 185 ring 17, modelnya ES511. Kalian bisa lihat di sini ES511. Dan untuk bagian piringan depan itu baut 4. Ini yang dinamakan open hub karena di sini itu bisa dilepas dan pasang. Kita lihat bagian belakang. Nah, belakang seperti ini. Ini juga open hub. Bautnya untuk piringan itu 5. Seperti ini. Ukurannya itu 250 ring 17. Warnanya sih cakep ya menurut saya. Cakep banget dan terlihat tampil beda aja, lebih bling-bling gitu. Nggak tahu nanti apa bakal serasi atau enggak dipasang di Ninja saya ini. Nah, untuk velg ini memang belum begitu banyak yang jual di Indonesia. Tapi kalau kalian mau pesen bisa ke Mak Jegagik Speed Part, tapi sistemnya pre-order. Nanti bisa aja dikirim dari distributor yang udah ngimpor ke Indonesia atau dikirim langsung dari negeri jiran sana. Untuk Instagram Mak Jegagik Speed Part kalian bisa cek di bawah sini ya. Order part-part lain juga bisa termasuk nut gear, termasuk piringan dan lain-lain. Pokoknya kalian cek aja di bawah sini. Ini sistemnya pre-order karena banyak yang belum meredikan velg ini. Tapi nek misalkan pasarannya rame dan antusiasnya banyak, nanti bakal saya redikan velg seperti ini bro. Sekali lagi ukuran 185 250, basicnya emiking tapi baut piringan depan 4. Wes, next step selanjutnya itu saya bakal pasang ban lalu nganter si part-part ini ke tempat custom. Kebetulan saya nanti customnya di Saonone Motorsport karena Saonone Motorsport udah beli mesin bubut, jadi gampang. Kalau custom velg ini trial pertama nanti bakal bikin di sana. Misalkan jadi, kalian juga bisa custom velg ke Saonone Motorsport dulu. Oke, inilah tampilan velg Magic Boy setelah terpasang di si Ninja SS kuning siluman. Kalian bisa lihat sendiri untuk velgnya. Warnanya biru itu birunya cakep, tapi menurut saya birunya kurang nyala ya. Masih terlalu gelap. Overall untuk ukuran 185/250 itu termasuk ke cakep. Proporsional untuk si Ninja SS seperti yang saya punya ini. Kenapa saya pakai Magic Boy ini di si Ninja SS kuning bukan ke si CBR? Karena saya pengen tampilan Ninja SS kuning ini beda dari yang lain. Karena kebanyakan pakai velg yang konvensional, istilahnya pada pakai RCB, pakai Virosi, pakai Cardinal, terus ada juga yang pakai OZ kalau duitnya turah-turah. Tapi saya pengen nyoba velg yang model seperti ini. Ini velgnya aluminium dengan beberapa pemanis di bagian palangnya bro. Nah di bagian depan sini saya kombinasikan dengan piringan BRT yang diameternya itu 300 mm. Ini piringan BRT yang floating. Dan aku suka warna yang abu-abu ini karena menyamakan dengan bagian tromolnya. Untuk bagian tromol pada velg ini itu warnanya abu-abu, persis sama seperti piringan yang saya pakai. Jadi kalau dipadukan itu ya matching warnanya cocok banget gitu bro. Nah sebenarnya untuk piringan ini kan punya Jupiter Z, Wizz Air, lalu punya Jupiter MX, dan pokoknya motor-motor Yamaha yang baut 4. Ini saya pasang ke si Ninja karena memang untuk velg Magic Boy ini itu baut depannya 4 bro. Terus kalau milih 300 mm BRT ini karena memang menurut saya lebih suka ukuran diameter 300 mm dibanding ukuran 320 mm karena menurut saya terlalu lebar, jadi di velg depan itu terlalu penuh. Oh ya, di bagian baut piringan cakram di sini saya kasih baut Probolt.
Nah sebenarnya saya itu baru pertama kali ini pakai probol di motor yang saya punya. Bisa kalian lihat motor-motor saya sebelumnya itu nggak ada yang pakai probol sama sekali bro. Dan aku pengen nyoba aja. Kenapa saya padukan dengan probol ini? Karena memang untuk velgnya kan warnanya biru-biru nyala ya. Biru-biru apa sih? Biru-biru ini lah. Dengan ada beberapa pemanis di bagian palangnya. Katanya dikasih probol cakep dan menurut saya serasi aja sih. Oke, kalian pasti salah fokus dengan bracket kaliper yang saya pakai serta kalipernya. Ini masih pakai kaliper standar. Bracket kalipernya ini pun juga bracket kaliper dari motor ini sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk bracket kaliper motor ini, bawaan motor ini itu memang bracket kaliper 300 mm. Tapi setelah saya cek ternyata dia itu lubang bautnya digeser. Makanya ini ada bekas-bekas baut seperti ini. Nah ini masih saya pertahankan, kenapa? Karena memang sebelumnya saya itu udah pernah beli bracket kaliper untuk 300 mm. Tapi sama sellernya dikirim yang 260 mm kalau nggak salah. Pokoknya untuk piringan standar. Akhirnya cocok, nggak jadi tak pakai. Dan adanya bracket ini tak pasang sekalian. Terus karena ini memang mau saya ganti kaliper, makanya untuk sementara bracketnya seperti ini yo nggak apa-apa sih, jelek banget ini. Kayak bahan-bahan turahan kayak lah aku. Kita ke bagian belakang dari velg Magic Boy yang saya pakai ini bro. Nah untuk bagian belakang saya kan pakai navgear Zoom Racing punya King tapi baut 4 ya. Dan ternyata untuk bagian navgearnya itu kepanjangan, jadi saya harus bubut di beberapa bagian biar gearnya itu bisa lebih masuk dan rantai dengan gear depan itu center. Untuk bagian navgear saran dari saya itu kalian pakai punya Jupiter MX atau Jupiter Z aja. Dia lebih pendek dibanding punya King ini. Karena punya King ini memang untuk bagian navgearnya itu lebih panjang daripada Jupiter Z. Makanya ngakalinnya agak susah gitu. Dan di bagian bosing sebelah kiri itu cuma butuh bosing yang pendek banget. Itu bosing pendeknya spiro ya, pirang mili ya, pokoknya pendek bro. Bosingnya itu cuma butuh pendek banget. Bahkan kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan bosingnya, nggak deket kayak gini. Untuk bagian gearset sendiri, gearset yang saya pakai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini pakai XTR punya Jupiter yang 428. Dan rantainya warna gold, gearnya warna gold itu menurut saya cakep banget. Lebih clean, lebih nyala, serasi lah warnanya. Aku suka. Nah kenapa saya pilih gearset dari XTR ini? Karena menurut saya gearset XTR itu udah cukup kuat dengan harga yang cukup terjangkau juga. Oke, sekarang kita ke bagian kanan. Untuk piringan belakang itu biar bracketnya PNP, nggak perlu ubah bracket kaliper belakang. Ini pakainya punya R15 yang versi 2. Diameternya sama dengan diameter piringan standar punya Ninja R atau Ninja SS bro. Dan di bagian bosingnya kita juga cuma ubah dikit banget, itu nggak begitu banyak biar bisa PNP. Lalu untuk bagian bearingnya depan belakang itu pakai ukuran 6202 yang asnya itu sama dengan as punya Ninja R ini bro. Nah bagaimana menurut kalian tampilan dari si Ninja SS kuning siluman yang belum saya kasih nama ini? Kalau menurut saya sih kuning ketemu biru itu jadinya cakep ya. Meskipun menurut saya bagian velgnya itu kurang nyala dikit warnanya, terlalu gelap. Ini projectnya belum berakhir, masih ada project berikutnya. Lalu untuk project yang udah saya siapin itu nanti bakal ada penggantian lampu depan dan belakang. Saya kasih bocoran untuk lampu depan itu bakal pakai daymaker. Terus ganti knalpot juga ada projectnya, nanti step underbone juga ada. Lalu master rem serta kaliper depan belakang juga ada project yang akan saya terapkan di si Ninja SS kuning siluman ini bro. Nah untuk nge-PNP-in velgnya ini kemarin seperti yang saya bilang itu di Saonone Motorsport ya. Ini saya antar ke bengkel Saonone Motorsport karena memang sekarang Saonone Motorsport kan punya mesin bubut. Dia kalau pas longgar, pas slow juga nerima custom gitu. Tapi untuk waktu ngastemnya nunggu bengkelnya slow, istilahnya nunggu garapannya longgar, baru dia bisa menerima custom seperti ini. Saya PNP-in ke sana. Untuk bosing-bosingnya itu nggak rapi-rapi banget, dan bagian detail-detailnya itu saya suka dibikin apik lah pokoknya. Bosing-bosingnya apik banget, digawe enak detail-detail seperti pakai mesin CNC. Bang, berapa sih harga velg Magic Boy yang terpasang di si Ninja SS kuning siluman ini? Nah untuk harga velg Magic Boy ini under 4 juta rupiah ya, jadi masih di bawah 4 juta rupiah. Kisaran 36 sampai 3,8 juta itu velg only. Tapi untuk harganya bisa naik turun karena memang
Ini velgnya saya datangkan langsung dari Malaysia. Nah, kalau kalian mau pre-order velgnya, bisa hubungi Mak Jegagik Speed Part di bawah sini. Nah, gini. Di Mak Jegagik Speed Part itu bisa pre-order, nanti bisa saya ambilkan langsung dari Malaysia atau saya ambilkan dari importernya. Pokoknya untuk ukuran 185-250 dengan bagian tromol yang model open hub seperti yang saya pakai ini, kisaran 36 sampai 3,8 juta itu udah include ongkir loh ya, udah include ongkir, jadi harganya segitu bro. Oh ya, apakah sebagian dari kalian ada yang salah fokus dengan kaos yang saya pakai? Kaos ini adalah kaos produksi dari King of Overtake alias KOO Racing, punyanya Mas Dodo. Nah, seperti ini. Instagramnya kalian bisa cek di sini. Nah, kaos ini itu sering banget saya pakai ya, kaos King of Overtake, karena terima kasih banget buat Mas Dodo dari KOO Racing yang udah selalu support saya kaos-kaos dari KOO Racing model terbarunya. Ini ya dinai loh, karena memang untuk desain-desain dari kaos KOO Racing ini menurut saya cakep banget, enak buat dibawa jalan-jalan. Terus di bagian desain belakang sini, ini kan ada gambar pantai gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah edisi spesial sebelum teman-teman dari Happy Friday itu touring ke Pacitan. Jadi sebelum touring dibikinin kaos seperti ini. Nah, aku nggak tahu untuk kaos KOO Racing yang saya pakai ini masih ready stock atau enggak. Yang jelas kalian chat aja King of Overtake di sini. Kontaknya di bawah sini. Kalian chat aja. Kalian follow juga Instagramnya karena kaos-kaosnya ini apik banget. Kaosnya apik banget dan desain-desainnya itu selalu update gitu loh. Oke, kayak gitu dulu aja untuk video pemasangan velg Magic Boy di Ninja SS kuning siluman yang saya punya ini. Tunggu aja project-project selanjutnya karena perjalanan si Ninja SS kuning ini masih panjang banget. Banyak part yang belum saya pasang di sini, bro. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saono Motovlog. Komen juga bagaimana tampilan si Ninja SS kuning siluman ini setelah pakai velg Magic Boy warna biru. I am Saono Motovlog is sign out.